Obat, hal yang paling gue benci semasa gue kecil. Jadi tuh waktu TK gue pernah sakit karena demam lah, batuk lah, ya hal yang paling wajar sih kalau orang lagi sakit. Tapi gue dulu TK sakitnya itu karena nggak pernah makan 3 hari, makanya bawaannya lemes plus demam. Kalian pikir orang tua gue jahat gak pernah ngasih gue makan? Oh, kalian salah besar kawan. Orang tua gue sayang kok sama gue dan kedua saudara gue. Lah, terus kalau sayang kenapa gak makan 3 hari? Ya, soalnya waktu TK itu sukanya main mulu, makanya malas makan, lebih minum air putih ketimbang makan. Berlanjut masa SD. Kalau dulu TK kita tuh gak ada kantin, cuma dibawa bekal doang dari rumah. Pas udah masuk SD, itu ada kantin. Gue pernah ya beli es teh, itu sering malahan pas jam istirahat. Sampai beberapa hari kemudian, gue mulai sakit, batuk, plus demam karena kebanyakan minum es di kantin. Dan kalian tahu ya kalau anak lagi sakit respon emak gimana? Es terus. Ya, hal yang paling wajar ya, tapi yang lebih traumanya itu minum obat. Waktu TK, gue itu kan gampang aja ya minum obat. Soalnya untuk obat khusus anak TK itu ada rasanya dari stroberi, jeruk, anggur, dan lain-lain lah. Dan kalian tahu kan obat yang bernama Anacontin OBH, khusus buat anak-anak itu. Nah, gue suka banget obat merek gitu. Kadang gue bisa minum 1 botol, itu pun baru beli dari Alfamart, hehehe. Pas SD, itu obat udah gak manjur lagi di gua. Gak tahu ya, karena usia gua yang udah gak cocok lagi apa gimana, padahal TK sama SD masih sama anak-anak kok seusianya. Akhirnya gua dibawa ke klinik buat dapetin obat dokter. Pas gua udah dapet obat kliniknya, dan gua cobain tuh. Asli, kalau diinget-inget lagi, gua mulai susah minum obat dapat dari klinik itu sumpah. Like, bayangin aja, anak TK yang suka minum obat antibiotik rasa buah, tiba-tiba masa SD-nya berhadapan obat pahit dari klinik. Ew. Dan lagi ya, kalau anak susah minum obat, bawaannya ditahanin dulu biar gak kabur. Terkadang gue ditahan, terkadang gue pasrah. Karena pas itu posisinya bokap lagi pergi dulu ya, dan gue lagi makan ya, dan masih sakit. Jujur, gue panik banget kalau bokap pulang. Abis pulang, dia bakal suruh gue minum obat. Iya, kalian tahu ya rasa obatnya gimana. Pas dia udah pulang dan nyuruh gue minum obat, dan gue kabur. Kalian pikir, aku kabur dari rumah? Kalau gue kabur beneran, gak bakal buat nih video pengalaman. Gue kabur menuju kamar kakak gue, kebetulan dia lagi pergi sama temennya. Gue sampai ketiduran saking lamanya di kamar kakak gue. Gue terbangun karena suara ketukan pintu, karena kakak gue udah pulang dan gue keluar dari kamarnya, dan itu kesalahan terbesar dalam hidup gue. Bokap gue bangun karena mau sholat, dia notice kalau gue udah keluar dari kamar kakak gue. Dan dia nyuruh minum obat dan gue cuman bisa pasrah. Selama gue sakit, gue menghadapi masa sulit berhadapan dengan obat pahit itu. Dan gue cuman bisa minum saja daripada ntar gak sembuh-sembuh. Ketika gue kelas 5, gue udah gak butuh sirup pahit itu lagi. Dan sudah beralih ke obat pil yang langsung ditelan. Jujur, aku lebih suka obat pil sih daripada obat sirup pahit itu. Oke, segitu saja pengalamanku waktu sakit dan traumanya akan obat. Maaf banget ya, ada beberapa dialog atau suara yang agak pelan. Entah kenapa tenggorokan gue lagi kurang fit nih. Sebelum videonya selesai, aku mau nanya. Kalian pernah nggak punya trauma akan obat pahit atau obat lain gitu? Kalau ada ceritain dong di kolom komentar. Oke, segitu aja videonya dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Bye-bye.